Perkenalkan, nama saya Dinda Yesi Silaba, NIM 120430097. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang tugas besar pengantar komputer dan software, bahasa pemrograman C++ dan logaritma, tentang pembelajaran fisika dan matematika. Pada bidang fisika, saya akan mempresentasikan yaitu tentang gaya tarik menarik dan gerak menolak pada benda bermuatan atau biasa disebut kulom. Dan pada bidang matematika yaitu saya akan mempresentasikan baris aritmatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang logaritma. Nah, di dalam program itu ada menu. Di sini ada beberapa komponen lainnya seperti ini. Itu ada input, ada output, ada declare, ada assign, ada if, call, while, for, dan nah, ada output di sini. Seperti ini tampilannya. Output itu apa? Output itu adalah aktivitas program yang mendapatkan perintah untuk memberikan informasi data kepada pengguna. Data itu biasanya merupakan hasil olahan kita sebelumnya. Data dalam bahasa C++ itu kita dapat melakukan pengeluaran menggunakan objek cout. Untuk menggunakan objek cout, kita membutuhkan insertion operator dengan tanda relation di antara objek dan ekspresi. Kita dapat memasukkan cout yang kita inginkan, kemudian kita okekan. Kemudian ada input. Nah, input itu apa? Input itu interaksi pengguna dengan program, memungkinkan program dapat menerima data atau informasi dari pengguna. Dalam bahasa pemrograman C++ itu kita dapat melakukan perintah masukan dengan menggunakan objek cin. Untuk menggunakan objek cin, kita membutuhkan expression operator dengan tanda relation diletakkan di antara objek cin dan ekspresi. Kita masukkan variabel yang kita inginkan, kemudian kita okekan. Nah, kemudian ada komponen declare. Seperti ini. Pada pemrograman itu variabelnya itu harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kita masukkan variabel yang kita gunakan. Nah, di sini tuh ada beberapa tipe, yaitu ada integer, ada real, string, boolean. Di sini ada array atau pengulangan seperti ini. Kita masukkan array size-nya, kemudian kita okekan. Nah, kemudian ada assign. Assign itu apa? Assign itu yaitu memberikan nilai pada variabel. Nah, kemudian ada di sini ada if. If itu dalam bahasa pemrograman C++ itu untuk menjalankan atau mengeksekusikan suatu program yang apabila syaratnya atau syarat tertentu telah terpenuhi, yang mana dia terdiri hanya atas satu keadaan atau banyak keadaan tergantung dari bahasa pemrograman tersebut. Selain itu ada lagi yang for. Kita gunakan for di sini. Nah, for itu memulainya itu diikuti dengan 3 ekspresi. Setiap ekspresi itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Ketiga ekspresi tersebut digunakan untuk penentu jalannya pengulangan. Masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Di sini kita akan masuk pada pembelajaran fisika, itu tentang gaya tolak menolak dan tarik menarik itu antara dua benda bermuatan pada logaritma. Nah, di sini ini adalah tampilannya tuh setelah kita masukkan. Nah, di sini ada cout-nya, kemudian ada integer, kemudian ini ada input, ada if-nya. Di sini ada declare, kemudian ada for. Kita masukkan cout-nya itu menentukan besar gaya tarik menarik dan tolak menolak antara dua benda bermuatan. Setelah kita masukkan integernya, nah di sini ada cout-nya itu ada menghitung jarak dan gaya. Kalau pada gaya kita input dulu, kemudian kita declare. Nah, setelah di declare seperti ini, maka akan keluar rumus gaya yang akan kita cari seperti ini. Nah, kalau di sini kita cari jarak itu sama saja sebelumnya. Kita declare dulu seperti ini, kemudian kita masukkan outputnya seperti ini, kemudian akan keluar rumusnya yang kita cari. Kita coba, yaitu coba kita run.
Nah, kita masukkan nilainya itu misalnya itu 1, kemudian kita enter 2, nilainya berapa percobaannya itu kita lakukan 2. Coba kita masukkan nilai V1 nya ya, itu 1, kita enter, kemudian 2 nih Q11 kita enter lagi, Q21 nya 3, enter, kemudian Q2 nya 4, enter, Q1 nya ada 5, kita enter, Q2 nya ada 6, enter. Nah, maka kan keluar hasilnya seperti ini. Hasilnya itu R1 R2 nya itu berbeda ya, itu R1 2,44, R2 itu 2,73. Kemudian kalau pada C++ itu kita dengan cara seperti ini, kita tekan source code viewer, nah akan ditampilkan seperti ini. Nah, itu ada input streamnya, stream, string, dan ini tampilannya. Ini ada integer mainnya, ini ada if-nya, ada for, di sini ada perulangannya, kemudian ada if else. Kemudian ada return. Nah, kemudian kita save untuk melihat tampilannya. Kita save. Maka tampilannya di C++ itu sama seperti yang di logaritma tadi, seperti ini tampilannya. Jika makin kita run, yaitu seperti ini. Coba kita masukkan nih. 1, percobaannya sama 2, nilainya 1, sama seperti pada logaritma sebelumnya, 2, Q21 3, F2 4, 2 nya ada 4, F1 2 nya ada 5, maka di sini kan keluar nilai dari ini. Nah, sama saja nilainya itu sama dengan pada logaritma sebelumnya. Kemudian di sini kita akan masuk pada pembelajaran materi kedua tentang matematika, yaitu tentang barisan aritmetika. Di sini tuh ada komponen-komponennya, ada outputnya ini, ada integernya, kemudian di sini ada if, ada input ini. Nah, di sini tuh inputnya yang kita gunakan itu yaitu menentukan outputnya itu menentukan nilai baris aritmetika dalam suatu bilangan. Integernya ini, nah di sini outputnya itu kita ada 2, yaitu mencari UN sama mencari nilai A. Kalau mencari nilai A nih, mencari nilai A, nah kita itu input dulu, kemudian kita deklarasikan dulu rumus-rumus sebelumnya. Nah, setelah itu kita outputkan satu-satu seperti ini, maka akan keluar hasilnya itu seperti ini nilai A-nya. A-nya itu seperti ini UN seperti ini. Nah, sama saja kalau untuk menentukan nilai A itu, untuk menentukan nilai UN itu kita input dulu, kemudian kita deklarasikan tadi, kita buat outputnya satu-satu, ini keluar nilai UN-nya. Jika kita coba run seperti ini, kita masukkan misalnya 1 nih, kita enter, kemudian percobaannya ada 2 kali, masukkan nilai 1 nya ada 1, kemudian UN 1 nya ini nilai A 1 nya ada 2, nilai B 1 nya ada 3, kemudian ini ada 4, A 2 nya ada 5, B 2 nya ada 6. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, UN 1 nya 2 nih, UN 2 nya itu 23. Kalau kita ingin melihat pada C++ nih, kita buat tools, kemudian source code viewer. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ini ada include string, include string, include string. Nah, seperti ini. Ada integer nya, ada siapa itu dijelaskan, ada if, ada for. Tampilannya itu seperti ini. Jika kita ingin ngeran itu boleh saja, hasilnya itu akan sama pada logaritma yang tadi itu satu nih, enter
sama, terus percobaan itu tadi 2, yang satunya itu tadi 1, yang duanya satunya itu 2, terus B1 itu tadi 3, yang 2 nya itu 4. Kalau A2 nya itu tadi 5, B2 nya itu 6. Ntar hasil yang keluar itu sama dengan logaritma tadi ini. Nah ini kan hasilnya sama, UN1 itu 2, UN2 nya itu 23. Kalau untuk tampilan pada C++ itu kita tinggal save aja terus seperti ini. Tampilannya itu jadi kita save, kita lihat tampilannya itu akan seperti ini tadi sama saja, ada for, ada else. Jika kita run pun hasilnya akan sama saja. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Mungkin banyak kekurangan, tapi saya ucapkan terima kasih.